Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini Allah masih mempertemukan kita dalam pembelajaran pendidikan agama Islam ya. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah sehat semua. Hari ini siap menerima pembelajaran dari Bapak? Siap. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdiri, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Doa selesai. Yang kedua, kita menyanyikan lagu Majulah Kita. Majulah kita membela yang benar. Majulah kita mari kali serang. Maju serentak mengusir penyerang. Maju serentak tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terjang. Tagetar, tagetar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Teman-teman, silakan duduk. Oke, untuk hari ini nanti pembelajaran kita berkaitan dengan akhlak, ya, hormat dan patuh kepada orang tua. Tujuan pembelajaran yang pertama, ya, siswa mampu menghayati penghormatan dan kepatuhan kepada orang tua, dan guru sebagai refleksi kepatuhan kepada Allah. Diharapkan siswa mampu menunjukkan sikap hormat dan patuh kepada orang tua. Yang ketiga, diharapkan siswa mampu kenapa kita harus berbakti kepada orang tua? Nah, yang kedua, sudahkah kita selama ini berbakti kepada orang tua kita? Yang ketiga, bagaimana cara kita itu berbakti pada orang tua yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia? Silakan disaksikan video ini nanti, dicermati, dicerna betul-betul ya, yang Bapak akan sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba diperhatikan. Anak-anak yang soleh dan soleha, pembahasan kita pada kali ini adalah perilaku hormat kepada orang tua, guru, dan anggota keluarga. Kenapa kita harus berbakti kepada orang tua? Anak yang soleh dan soleh, kita wajib berbakti kepada kedua orang tua kita. Ibu kita mengandung kita selama ini, terus sampai mana tahu kita dalam kandungan, melahirkan kita, bahkan dia adalah nyawa, merawat dan mendidik kita, membesarkan kita, memberikan pendidikan yang terbaik bagi kita. Sedangkan ayah menjadi nafkah
dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan berpatah-patah, dan menyambutnya dalam keadaan. Bersyukurlah kepada ibu dan kepada kedua orang ibu bapakmu, dan kepada Tuhan dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah menuntut Aku di waktu anak yang soleh dan soleha. Uwais Al-Qarni menjadi salah satu teladan bagi kita dalam berbakti kepada orang tuanya, karena perilaku berbakti kepada kedua orang tua adalah salah satu perilaku yang sangat mulia. Dengan berbakti kepada orang tua, maka Uwais Al-Qarni dikabulkan oleh Allah. Uwais Al-Qarni disayang oleh Allah, dan Uwais Al-Qarni dikenal oleh kedua. Sedangkan cerita Al-Qamah memberikan peringatan kepada kita bahwa ridha Allah tergantung pada ridha kedua orang tua kita, dan murka Allah tergantung pada murka kedua orang tua kita khususnya. Agama Islam mengajarkan dan mewajibkan ya pada kita sebagai anak untuk senantiasa berbakti dan taat kepada orang tua, bapak ibu terutama ya. Orang yang berbakti kepada orang tua, doanya akan lebih ijabah, akan dikabulkan oleh Allah. Selanjutnya, dalil menghormati orang tua. Dalil menghormati orang tua itu disampaikan oleh Allah di dalam firman-Nya, Quran surat Al-Isra ayat 23. Mari kita baca bersama-sama anak-anak. Mulai dengan ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Andi mana? Silakan dibaca. Dalil Quran surat Al-Isra ayat 23 yang keras dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsan.
imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqulan lahuma uffi wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Ya, terima kasih nak ya. Selanjutnya merawat dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, apalagi jika kedua orang tua kita sudah lemah dan sudah tua. Kita mempunyai suatu kewajiban untuk senantiasa merawat ke beliau ya. Jangan ditelantarkan, apalagi dititipkan ke panti jompo naudzubillah, itu sangat-sangat durhaka. Terus selanjutnya merendahkan diri, penuh kasih sayang, berkata halus dan sopan serta mendoakan ke keduanya. Jadinya harus dan wajib berkata sopan sama orang tua dan senantiasa setiap kalian mengerjakan sholat 5 waktu, setelah selesai mengerjakan sholat itu jangan lupakan mendoakan orang tua. Harus diingat itu. Selanjutnya rela berkorban untuk orang tua. Meminta kerelaan orang tua ketika dalam berbuat sesuatu. Contohnya kalau Septa disuruh ibunya untuk belikan lombok di warung, ya segera ya langsung berangkat, jangan Septa bu ya kan, bentar ini loh bu, filmnya bagus ini, bentar lagi mau selesai, nah, jangan ditunda-tunda, langsung diutamakan. Kalau orang tua memerintahkan kita langsung diutamakan. Berbuat baik kepada orang tua walaupun ia berbuat aniaya. Maksudnya gimana ini? Ada yang tahu? Walaupun orang tua kalian itu banyak kekurangannya, ya, banyak kelemahannya, tetap kewajiban kita itu tetap taat, ya, seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya ya. Oke. Terus yang kedua selanjutnya, bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia? Kok bisa Pak? Bisa. Yang pertama, yang perlu kalian perhatikan, merawat jenazah dengan cara memandikan, mengkafani, sampai menyolatkan, sampai menguburkan. Ya. Jangan sampai orang tua meninggal kita nggak peduli sama jenazah beliau. Yang kedua, melaksanakan wasiat dan menyelesaikan hak Adam yang ditinggalkannya. Kemungkinan wasiat apa? Mungkin orang tua punya hutang, ya, dan lain sebagainya, itu harus diselesaikan. Menyambung tali silaturahim kepada kerabat dan teman-teman orang tua kita. Jangan sampai kita memutus tali silaturahim. Terus melanjutkan cita-cita luhur yang dirintis atau menepati janji kedua orang tuanya. Mungkin cita-citanya orang tuanya Fauzan pengen punya pondok pesantren, ya kan? Itu kan cita-cita mulia. Ya bagaimana caranya? Ya Fauzan harus berusaha, ya, semaksimal mungkin, walaupun nanti dalam perjalanan banyak kendala dan Allah belum menghendaki. Tapi yang penting Fauzan sudah berusaha. Apa yang dicita-citakan orang tuanya, melanjutkan cita-cita orang tuanya. Itu ya nak ya. Mendoakan ayah ibu yang telah tiada dan memintakan ampun kepada Allah dari segala dosa orang tua kita. Ya, jangan sampai kita lupa walaupun orang tua kita sudah meninggal dunia, sudah tiada, ya sepantasnya kita senantiasa berziarah ke makam beliau untuk mendoakan beliau, ya. Itu ya nak. Oke, selanjutnya, hikmah dari kita berbakti kepada orang tua. Banyak sekali hikmah yang kita petik dari kita berbakti kepada orang tua kita. Di sini disebutkan berbakti kepada orang tua merupakan amal yang paling utama setelah amal apa tadi? Sholat berjamaah, sholat tepat pada waktunya. Selanjutnya, apabila orang tua kita ridho atas apa yang kita perbuat, Allah pun juga ridho. Karena perlu kalian ketahui, keridhaan orang tua juga merupakan keridhaan Allah. Ya. Selanjutnya, berbakti kepada orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang
alami. Jadi anak-anak kalau berusaha dalam kehidupan anak-anak ini, berusaha untuk senantiasa berbakti kepada orang tua, berusaha dalam ucapan, dalam tingkah laku kalian, ya, insya Allah apa yang kalian cita-citakan Allah akan mempermudah dan memberikan suatu keberkahan dalam kehidupan kalian. Itu ya, ya. Oke, selanjutnya berbakti kepada orang tua akan diluaskan rezeki dan diperpanjang umur. Yang terakhir, berbakti kepada kedua orang tua dapat menjadikan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah. Tadi kisahnya siapa tadi yang di video tadi? Uwais Al-Qarni. Itu kalian perlu. Nah, ini contoh-contoh berbakti kita kepada orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ini apa ini? Ya, gambar anak sekolah berpamitan kepada kedua orang tua. Kalian jangan sampai lupa. Ini walaupun kita sepele ya, tapi masya Allah secara psikologis itu masya Allah kedekatan kita kepada orang tua kita dari hati ke hati ya. Kalian mau berangkat ke sekolah, minta restu, minta ridho kepada orang tua kalian, cium tangan beliau ya. Insya Allah doa beliau itu lebih ijabah. Insya Allah sukses kalian nanti meraih cita-cita kalian. Yang kedua ini apa? Gambar apa? Membantu orang tua. Nah, kalau kalian ada waktu libur, jangan gunakan untuk main terus ya. Bantu orang tua di rumah. Yang cewek yang bantu ibu untuk nyuci piring ya, untuk nyuci pakaian, untuk nyapu ya kan. Yang cowok ya, yang laki-laki bantu orang tuanya untuk apa? Bantu bapak untuk apa? Hah? Biasanya Pak Uzan bantu bapak apa? Di rumah? Nah, ngepel apa? Ngepel lantai. Ini termasuk sikap, perilaku ya dalam hal berbakti kepada orang tua. Jangan gunakan kesempatan itu untuk main game terus ya. Jangan sampai ya, nanti yang rugi kalian. Terus ini, nah yang selanjutnya yang ketiga ini apa? Gambar apa? Mendoakan setiap sholat 5 waktu. Jangan sampai lupa kalian mendoakan orang tua kalian. Apa doanya kan? Apa? Gimana doanya? Coba. Doanya bagaimana? Masya Allah. Ada yang tidak hafal? Tanya. Semua hafal ya? Insya Allah ya. Jangan lupa itu doakan doa anak soleh gitu ya. Terus yang selanjutnya apa ini? Gambar apa? Merawat di saat orang tua kita lemah, tidak berdaya, tidak mampu, sakit-sakitan terus ya. Jangan dititipkan ke panti jompo ya, dengan dalih memperingan beban hidup saya Pak. Nggak boleh seperti itu. Naudzubillah. Itu termasuk ketaatan nggak sama orang tua? Tidak, itu termasuk kedurhakaan. Dirawat ya, diobati ya, seperti itu. Jangan dititipkan ke panti jompo. Ada nggak fenomena seperti itu? Ada. Mau dibilang tinggalin ya, dititipkan di panti jompo sampai mati ya loh. Mau dibilang tinggalin, jangan sampai seperti itu. Kita sebagai anak punya kewajiban untuk merawat orang tua kita yang sudah tidak berdaya, sudah lemah ya. Jangan sampai ditinggal orang tua kita ya. Seperti itu ya nak ya. Oke. Sekarang ada tugas dari Bapak. Setelah pembelajaran ini, mungkin barangkali ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan ini. Ada yang mau? Iya, silakan. Misal ada anak dia itu sibuk sama pekerjaannya, anak tersebut itu sempat atau nggak punya waktu untuk merawat. Kemudian ibunya itu dititipkan ke panti jompo atau ke tetangga sebelah untuk merawat anak itu. Dan ibunya itu termasuk durhaka atau Sesibuk-sibuknya kita pasti ada waktu senggang, ada waktu luang, betul nggak? Tidak mungkin kita sebagai anak sibuk terus harian terus itu nggak memperhatikan orang tua, nggak mungkin kan? Nah, kecuali kalau domisilinya jauh dari orang tua. Yang jauh pun kadang masih menyapa orang tua lewat video call. Nah, kalau dititipkan orang tua seperti itu, ya termasuk kalau saya mengatakan termasuk durhaka.
Nah, ini nanti tugasnya yang pertama menganalisa isi kandungan yang terdapat di dalam surat apa tadi? Al-Isra ayat 23 sampai 24. Isi kandungannya apa? Yang pertama itu. Yang kedua, ya, bagaimana sikap kalian terhadap orang tua kalian ya? Terhadap orang tua kalian. Maksudnya kepatuhan kalian itu bagaimana? Sikapnya kepada orang tua kalian. Yang ketiga, hikmah apa yang bisa kalian dapatkan dari ketaatan kalian kepada orang tua? Silakan dikerjakan. Bisa kelompok ya. Bertutur sopan kepada orang tua. Iya, bertutur kata dulu ya, bertutur kata. Udah nanya nggak? Jadi ini kan ditentukan cari materinya, itu dirangkum jadikan satu, jadikan satu, di situ ditulis masing-masing. Nah terus presentasi, jadi yang saya minta sama kali ya. Jadi, Silakan dari kalian sudah dulu. Sudah ya, oke. Perwakilan diharapkan untuk masuk ke depan untuk mempresentasikan, menyampaikan hasil jawaban dari pertanyaan yang saya ajukan tadi. Silakan. Oke, saya kasih. Tolong yang lainnya untuk memperhatikan yang disampaikan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini saya akan mempresentasikan kelompok saya dari kelompok 1 yang beranggotakan ada Alfa, Rehan, Reza, Fauzan, sama saya sendiri Syed Abima. Di sini saya akan menjawab 3 soal yang diberikan oleh Pak Abbas. Yang pertama yaitu menganalisa isi kandungan surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Di kelompok kami tadi sudah mendiskusikan jawabannya, yaitu dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai dengan 24 dijelaskan mengenai larangan anak berkata kasar dan diwajibkan kita sebagai anak harus bertutur kata yang sopan, lemah dan lembut, dan dengan kata-kata yang mulia kepada orang tua. Terus yang kedua, bagaimana sikap kita atau sikap kalian terhadap orang tua. Yang pertama itu bertutur kata yang sopan terhadap orang tua, merawat orang tua yang sedang
itu bisa ada dua faktor sih sebenarnya. Yang pertama, kalau di dalam bimbingan anaknya itu sudah dibekali belum sama orang tuanya, dibekali apa sih? Dibekali nilai-nilai akhlak, nilai-nilai akhlak itu ya nilai-nilai kebaikan. Terus sudah dikasih belum nilai-nilai mereka sejak dini, diajarkan yang baik sejak dini. Terus sudah terbentuk dalam bimbingan yang baik tersebut. Terus yang kedua itu jika emang orang tuanya kurang memperhatikan, mencari mencari dirinya sendiri, ya bisa jadi anaknya itu salah pergaulan karena ya gimana ya, salah pergaulan itu dalam hal itu karena kurang kasih sayang orang tua dan kurang perhatian dari orang tua. Itu aja kan. Dan cukup. Masya Allah, kita beri plus bersama. Sekian dari kelompok kami, kelompok 1. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ada perwakilan dari pembesar ini perkenalkan saya Anita, Aris, Rafida, Nafwa, dan Tata. Pertama, apa analisis Islam dan analisme ayat 23-8. Di ayat tersebut dijelaskan mengenai larangan anak berkata kasar dan diwajibkan kita sebagai anak berkata yang mulia kepada orang tua. Yang kedua, bagaimana sikap kita dalam mendekati orang tua? Ada tiga caranya. Pertama, membantu meringankan pekerjaan orang tua dalam mencuci piring, mengepel, menyapu, dan yang lainnya. Yang kedua, belajar dengan rajin akan menjadi anak yang berprestasi. Yang ketiga yaitu membantu membersihkan kamar yang berbatu. Hikmah yang dapat diambil dari berbakti kepada orang tua yaitu pertama, semakin dekat dengan orang tua. Kedua, memenangkan hati orang tua. Dan yang ketiga, tidak membuatkan oknum merasa terbebani. Ada yang perlu ditanyakan? Silakan bagi anak-anak yang mau bertanya. Ya, kenapa kita harus berbakti kepada orang tua? Karena orang tua kita telah melahirkan kita, membesarkan kita sampai sekarang, membimbing kita sampai sekarang, dan memberi penuh kasih sayang kepada kita. Sudah? Cukup? Ada pertanyaan lagi? Sudah tidak ada? Pak? Tidak ada. Oke, kita beri plus. Sekian dari kelompok 2. Jika saya ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku ya. Sebelum pembelajaran kita tutup, saya ingin menyampaikan suatu kesimpulan ya untuk kalian semua. Karena materi ini berkaitan dengan ketaatan kita kepada orang tua. Selagi kita masih diberi kekuatan oleh Allah, selagi kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, gunakan kesempatan hari ini dan selamanya. Selagi orang tua kita masih diberi kekuatan juga ya dalam menafkahi kita, dalam mencari nafkah, dalam membesarkan kita, dalam menyekolahkan kalian ya. Kalian hanya satu kewajibannya, yaitu taat kepada perintah orang tua ya. Jangan sampai amanah yang telah diberikan orang tua kepada kalian ya. Amanahnya apa itu? Amanahnya yang diberikan ke orang tua ke kalian apa? Belajar. Jangan sampai kalian melalaikan atau kurang memperhatikan dalam hal belajar. Mungkin cukup dari saya. Saya akhiri pembelajaran pada siang hari ini dengan bacaan